Karakteristik biografi. Karakteristik biografi menurut Robbins merupakan karakter seseorang yang dengan mudah diperoleh dan objektif dari arsip pribadi seseorang, seperti usia yang dapat berpengaruh terhadap tingkat pengunduran diri, produktivitas, kehadiran, dan kepuasan kerja. Jenis kelamin yang tidak terlalu memiliki perbedaan yang mencolok, kecuali dalam hal kehadiran. Ras yang merupakan warisan biologis yang menjadi karakteristik untuk mengidentifikasi seseorang, serta masa jabatan yang terdapat hubungan positif terhadap senioritas dalam produktivitas kerja. Sedangkan menurut Rifai, karakteristik biografi merupakan karakteristik pribadi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Variabel tersebut menjadi dasar dalam menganalisis pengaruh yang dibawa karakteristik terhadap produktivitas, absensi, tingkat pengunduran diri, dan kepuasan kerja. Kepribadian merupakan himpunan karakteristik yang dimiliki seseorang, dilengkapi dengan penyesuaian unik terhadap lingkungan yang berbeda dan menjadi pembeda dengan manusia lain, yang menurut Hanim dapat dibentuk melalui nilai agama, etnis, dan tradisi yang kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungan, situasi, dan pendidikan. B. Performa atau kinerja. 1. Definisi. Performa atau kinerja merupakan prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau hasil penampilan kerja. Menurut beberapa ahli, kinerja dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Stephen P. Robin, kinerja merupakan jawaban atas pertanyaan apa hasil yang dicapai seseorang sesudah mengerjakan sesuatu. Lalu menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN, mengemukakan kinerja sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, hasil kerja, atau unjuk kerja. Dalam KBBI, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kinerja individu atau hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, dan kinerja organisasi atau totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan pengukur tingkat pencapaian atas tujuan organisasi sebagai fungsi dan interaksi antar kemampuan, motivasi, dan kinerja individu. Tujuan penilaian kinerja. Adapun tujuan dalam penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi. Dilakukan sebagai perbandingan antar karyawan. Proses penilaian ini dilakukan tidak hanya menilai seseorang saja tanpa adanya pembanding. Yang kedua ada sistem pengembangan SDM yang menekankan perubahan-perubahan dalam diri seseorang dengan berjalannya waktu. Hal ini dilakukan karena penilaian karyawan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga akan muncul perbandingan kinerja seseorang dari satu periode ke periode yang lain. Yang ketiga ada pemeliharaan sistem yang digunakan sebagai perusahaan. Dengan adanya hasil penilaian kinerja, sebuah perusahaan dapat mengetahui beberapa efektif sistem yang digunakan oleh perusahaan. Yang keempat ada dokumentasi, keputusan-keputusan sumber daya manusia bila terjadi peningkatan. Penilaian kinerja dapat dijadikan dokumentasi dalam penetapan kebijakan baru yang akan dibuat oleh perusahaan. Dimensi kinerja. Dimensi kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja. Adapun menurut John Miner, dimensi kinerja terbagi menjadi 4, yaitu A. Kualitas, menyangkut tentang tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan. B. Kuantitas, menyangkut tentang jumlah pekerjaan yang dihasilkan. C. Penggunaan waktu dalam pekerjaan, yaitu tingkat kehadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif, atau jam kerja hilang. D. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Wahjo Sumijo pada tahun 2005, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang adalah kewibawaan, sifat atau keterampilan perilaku, dan fleksibilitas pemimpin. Sedangkan menurut Tiff dan McCormick pada tahun 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel individu, meliputi sikap, karakteristik, sifat-sifat fisik, minat, motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, serta faktor lainnya. 2. Variabel organisasi, meliputi A. Faktor fisik dan pekerjaan seperti mode kerja,
kondisi, dan desain perlengkapan kerja, penataan ruang, dan lingkungan fisik. B. Faktor sosial dan organisasi seperti peraturan-peraturan organisasi, sifat organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah, dan lingkungan sosial. Kelebihan dan kekurangan. Setiap individu pasti di dalam dirinya terdapat karakteristik biografis. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan karakteristik biografis terhadap performa individu dalam organisasi. Yang pertama yaitu usia. Kelebihan dengan adanya tolak ukur usia dalam masa kerja dapat mempengaruhi kepuasan hasil dan dari kinerja yang dilakukan. Yang kedua adalah gender. Gender juga mempengaruhi kinerja suatu individu dalam organisasi. Karena dalam pekerjaan tertentu, gender sangat berpengaruh dalam keefektifan suatu organisasi. Yang ketiga, lama bekerja. Sangat berpengaruh dalam performa suatu individu dalam organisasi untuk meningkatkan pemahaman. Lalu yang keempat adalah jenjang pendidikan. Dengan mengetahui karakteristik jenjang pendidikan, dapat mempermudah suatu organisasi untuk melakukan penempatan skill yang sesuai dengan karakter masing-masing individu. Ya, adapun kekurangan karakteristik biografis terhadap performa individu dalam organisasi. Yang pertama, dalam hal karakteristik biografis mencakup usia. Dalam hal ini, usia dan masa kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan, sehingga ini menjadikan bahwa usia dan masa kerja memiliki kekurangan dalam hal kinerja karyawan. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kemampuan kerja karyawan. Pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi kinerja karyawannya, sehingga ini dapat menjadi hambatan bagi suatu organisasi. Selanjutnya, penerapan karakteristik biografis. Menerapkan karakteristik biografis terhadap performance individu dalam organisasi tentunya harus dilakukan penelitian lebih lanjut dan secara terperinci dengan menggunakan unsur-unsur dari karakteristik biografis yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja karyawan di dalam organisasi. Yang pertama, usia. Dalam organisasi, biasanya karyawan yang usia lebih tua akan merasa lebih puas pada pekerjaannya. Namun, di sisi lain ada keyakinan bahwa kinerja karyawan akan merosot dengan meningkatnya usia. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan terkait apakah gender perempuan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pria atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu masa kerja. Menurut penelitian, lamanya kerja seseorang akan berdampak positif terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja. Namun, tidak ada salahnya kita membuktikan secara pasti terkait masa kerja tersebut. Yang terakhir yaitu tingkat pendidikan. Perlunya dilakukan penelitian secara langsung terkait apakah tingkat pendidikan sangat penting terhadap kemampuan individu di dalam organisasi. Studi kasus, pengaruh karakteristik biografis terhadap kinerja pengrajin batik tulis home industri di Desa Pasese. Salah satu tempat produksi batik di Madura yang terkenal yaitu Batik Tulis Tanjung Bumi. Batik Tulis Tanjung Bumi memiliki ciri khas yang berbeda dengan wilayah lainnya. Salah satu jenis batik yang bernama gentongan memiliki kualitas terbaik serta dalam memproduksi pun cukup lama yaitu sekitar lebih kurang 1 sampai dengan 2 tahun. Alasannya, karena batik tersebut memiliki keunikan tersendiri dari segi motif maupun pewarnaannya. Terdapat faktor yang sangat penting di balik keberhasilan usaha batik ini, yaitu mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusianya yang tepat. Salah satu kegiatan yang paling penting dalam membangun usaha, di mana manajemen sumber daya manusianya ialah kegiatan mendapatkan orang yang tepat, seperti halnya karakteristik individu yang dilihat dari biografisnya. Pengaruh